Ayo temui Arnold, dan hari ini dia berada di Eropa mengunjungi kuil kuno ini. Dan di sini cukup menyeramkan. Hei, siapa yang matikan lampu? Arnold, sebaiknya jangan menyentuh apapun. Apa yang terjadi? Arnold, lari! Astaga, sepertinya kita sekarang ada di abad ke-13 dan kita di sini selama zaman Inkuisisi Suci. Perjalanan yang luar biasa. Misi utama Inkuisisi adalah memerangi para bidat. Hei, apa salah Arnold? Aku mengerti sekarang. Mereka itu mengira ponselmu sebagai senjata ilmu hitam. Inkuisisi tidak sejalan dengan kemajuan teknologi. Ketika Galileo membuktikan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, itu sepenuhnya bertentangan dengan pandangan Katolik. Arnold, kau kurang beruntung. Di masa itu, semua gadis berambut merah dicurigai punya hubungan dengan iblis. Tenanglah, awalnya mereka hanya akan menanyaimu. Sekarang duduk dan tenanglah. Kursi-kursi di sini terbuat dari besi khusus sehingga bisa dipanaskan. Pengakuan biasanya diperoleh melalui penyiksaan. Kau harus lepaskan kesesatanmu, Arnold. Selama masa Inkuisisi, banyak ritual kafir disalahartikan sebagai ilmu hitam. Mereka mencoba untuk mengubah orang kafir menjadi Katolik. Ayo Arnold, peluklah agama Katolik dan kau akan bebas. Memang benar bahwa Inkuisisi terkadang membebaskan mereka yang benar-benar bertobat. Omong kosong, apalagi sekarang. Sepertinya seseorang melaporkanmu. Orang sering menuduh orang lain sesat untuk menyingkirkan mereka. Entah apa kau mampu menanggung lebih banyak siksaan ini, Arnold. Temui ini, sepatu bot Spanyol, lalu garpu bidat, dan kursi piramid Yudas. Arnold, aku sangat menyarankanmu untuk mengakui semuanya. Oke, dengan tanda tangan, kau mengakui bahwa kau adalah ahli nujum, tukang sihir, dan nom. Hal positifnya adalah siksaan sudah berakhir dan Inkuisisi kenyataannya tidak mengeksekusi orang setelah kau mengaku pelaku divonis di pengadilan negara. Tenang, Arnie, tidak ada yang akan membakarmu. Menurut hukum, mereka hanya akan memenggal kepalamu. Wow, sepertinya semua orang takut dengan kemampuanmu mengeluarkan api dari tanganmu. Sepertinya itu sihir yang kuat. Oh ya ampun, itu bukan masa depan cerah yang dipikirkan semua orang. Benar sekali, pada tahun 2050, bumi mengalami pemanasan global. Populasinya bertambah hingga lebih dari 10 miliar orang. Kelebihan populasi ini menyebabkan kekurangan air bersih. Bisa kau bayangkan, planet ini berada di tepi kehancuran dan mereka memperebutkan Pepsi. Baik, kembali ke misi kita. Pada tahun 2050, semua orang punya implan cybernatika. Dan karena drone musuh bisa mendeteksi implan itu pada jarak 10 km. Kau, Arnold, adalah orang paling tidak terdeteksi dan tidak terkalahkan di tahun 2050. Kaulah yang akan membantu mengubah arah peperangan. Prajurit berkumpul. Jadi Arnold, musuh sudah terlihat berada di utara, tapi jalannya terhalang oleh senjata elektromagnetik. Alih-alih proyektil, mereka menembakkan impuls listrik dan kecepatan impulsnya mencapai 7.000 km per jam. Kita harus cari tempat berlindung, cepat. Turun ke terowongan subway. Kau berhasil menghindari senjata itu, Arnold. Tapi kini ada masalah lain. Pemindai mendeteksi adanya drone. Dan jangan cemas, Arnold. Ingat, semua drone ini tidak akan menyadari keberadaanmu. Kau hanya perlu segera melewati mereka dan matikan dayanya. Bagus, Arnold. Masa depan jelas belum siap untuk orang sepertimu. Lanjutkan, kawan. Kau hampir sampai. Waktunya untuk ke permukaan. Arnold, ada banyak musuh di sekitar. Masuklah ke dalam baju pelindung. Dengan itu, kau bisa menjadi prajurit super dan bepergian jauh tanpa merasa lelah. Dan semua aktivitas fisik menjadi 20 kali lebih mudah dibanding sebelumnya. Kini kau tidak terhentikan, Arnold. Kini kau hanya perlu menguasai pengendalinya. Arnold, tidak! Kau baru saja membunuh dirimu di masa depan. Oke, baiklah. Tak ada waktu untuk berduka. Musuhmu datang. Kau punya pelontar api. Gunakan!
Oh yeah, tidak ada yang mengira bahwa ini suatu hari akan terjadi di Hollywood. Arnold, awas, ada roket! Suatu hari yang cerah, sama sekali tidak ada tanda-tanda bencana. Arnold telah dikurung di sebuah hypermarket sampai akhir hayatnya. Kalian mungkin bertanya kenapa, dan jawabannya adalah hanya karena aku hanya ingin mengurungnya di hypermarket. Di sini kau bisa makan manisan dan permen sepanjang hari. Dan kau bisa berkeliling toko dengan troli. Yang kau mau barang-barang untuk rekreasi, olahraga, pakaian, dan bahkan obat-obatan. Rata-rata ada 120.000 produk berbeda di hypermarket yang akan memberimu 50 tahun kehidupan tanpa beban. Tapi sayangnya tanpa listrik, sebagian besar barang-barang ini akan rusak keesokan harinya. Pada suhu normal, segudang susu yang ada di toko akan basi hanya dalam 18 jam. Ayam segar dan juga daging sapi semuanya akan rusak dalam sehari. Kue dan kue kering akan bertahan sedikit lebih lama, mungkin 36 jam. Jika beruntung, kau bisa coba siapkan. Mengasinkan ikan dan mengeringkan roti. Kemudian keawetannya bisa diperpanjang selama bertahun-tahun. Tapi hey, manfaatkan hari ini, iya kan Arnold? Setelah seminggu, sayuran dan buah-buahan juga akan rusak. Dan kau harus beralih ke sereal. Tapi bahkan untuk itu akan menghabiskan persediaan air yang terbatas, yang bisa kau minum setidaknya selama 10 tahun. Kau bisa mencoba menambah dengan menyaringnya melalui batu bara dari perkebunan dan kemudian membersihkannya dengan perak. Oke, jadi mulai sekarang, makanan yang biasa kau makan adalah makanan kaleng. Rebusan daging sapi bisa bertahan hampir selamanya jika kemasannya tidak rusak. Dan acar mentimun dan tomat bisa menjadi tambahan sumber air. Jadi, 3 ton makanan kaleng yang ada di toko akan bertahan selama 8 tahun. Dan sumber makanan terakhir yang tersisa adalah banyak hal yang dapat digunakan untuk tujuan lain. Misalnya, kau bisa menyeka pantatmu dengan hampir semua jenis kertas. Kau hanya perlu meremas semuanya dan, ya, pakai saja. Seperti yang dilakukan oleh nenek buyut kita. Dan saat kau kehabisan uang tunai, kau bisa gunakan kartu. Selamat datang di tahun 2100. Gadis ini punya lensa kontak yang terhubung dengan internet. Dia bisa mencari informasi apapun tentangmu hanya dalam beberapa detik. Di sini kau akan mati sebagai perjaka. Masuklah. Lift luar angkasa ini akan membawamu pada ketinggian 35.000 km di atas permukaan laut. Langsung menuju ring besar yang akan mengubah energi rotasi bumi menjadi listrik. Di sebelah kananmu ada toko anggota tubuh manusia. Ayo kita masuk ke dalam dan kita cari pengganti untuk jarimu yang malang. Dokter ini bisa menciptakan kembali seluruh organisme hanya dari genomnya. Jadi semua kebun binatang di sini penuh dengan dinosaurus, burung dodo, dan bahkan manusia Neanderthal. Kau ingin camilan? Printer 3 dimensi di sini mencetak makanan dari sel hewan buatan, tepung sintetis, dan mineral. Dan rasanya lebih enak dibanding makanan dari tahun 2019. Dunia yang sangat indah, bukan? Tapi itu semua bisa jadi sangat berbeda. Adanya perang nuklir, pemanasan global, pandemi. Ini juga bisa menjadi masa depan kita. Ilmu pengetahuan adalah pedang bermata dua. Bisa digunakan untuk kebaikan. Atau kita semua bisa mati karenanya. Dan dia terjebak dalam kemacetan lalu lintas selama 3 jam karena perbaikan jalan. Simbalang Arnold coba merogoh glove box mobilnya, menemukan kentang goreng tahun lalu. Dan untuk kesekian kalinya, mendengarkan CD Ricky Martin yang tersangkut di player. Aku setuju, itu sangat mengerikan. Jangan lakukan itu, Arnold. Kau tidak akan menghemat waktu dan itu sangat berbahaya. Ucapkan terima kasih, Arnie. Akulah yang menyelamatkanmu dengan menghentikan waktu. Seperti yang mereka lakukan dalam film kartun. Apa yang akan kau lakukan dalam situasi seperti itu? Mungkin kau bisa mencari di arsip Pentagon dan mencari tahu apa Armstrong benar-benar pergi ke bulan. Atau apa kau berani mencium Suzy? Yang penting jangan sampai berada di Jepang. Mereka suka menghentikan waktu. Mereka sangat menyukainya. Dari segi fisika, jika waktu berhenti, maka semuanya berhenti. Kau tidak perlu jadi ahli matematika untuk paham bahwa waktu adalah salah satu komponen dari kecepatan dan juga jarak. Jika salah satu nilainya 0, maka semua nilai lainnya juga akan menjadi 0. Sekarang lanjutkan petualanganmu.
Ups, partikel cahaya dan foton juga berhenti. Karenanya, kemampuan untuk membedakan apapun dengan penglihatanmu pastilah lenyap. Dan kau tidak akan bisa minum air. Semuanya membeku. Inilah fakta menarik lainnya. Cahaya yang meninggalkan bumi 65 juta tahun yang lalu, sekarang berada 65 juta tahun cahaya jauhnya. Dan seseorang yang menggunakan teleskop besar yang diarahkan tepat ke bumi, sekarang dapat melihat dinosaurus. Tapi aku sarankan kita kembali ke dunia nyata, Arnold. Sekarang kau tidak akan merasa membuang-buang waktu, karena setiap detik dalam hidup kita itu adalah indah. Oh, astaga, dinosaurus ini jelek sekali. Oh, Arnold, kau menakutiku. Kulihat kau memutuskan mengunjungi museum sejarah Pilio. Keren sekali kan di sini? Bahkan Orochimaru dari Naruto ada di sini. Kudengar dia tahu rahasia kebangkitan. Dia bisa membangkitkan yang sudah mati. Apa-apaan ini? Gawat. Dia memakainya pada dinosaurus. Lari, dasar orang bodoh. Dinosaurus sangat berbahaya. Entah itu herbivora, karnivora, bahkan para dinosaurus yang radikal. Mereka marah besar. Dan kalian juga akan begitu jika tidak makan selama 66 juta tahun. Terlebih, dinosaurus kini bahkan lebih marah saat melihat apa yang terjadi pada keturunannya selama proses evolusi. Semua pemimpin dunia mendeklarasikan darurat militer. Sial, hanya sedikit yang tahu soal perilaku dinosaurus sesungguhnya. Tampaknya, solusi terbaik yang mereka pikirkan adalah menyewa spesialis kalkun gila. Iu, serem! Dinosaurus menguasai bumi selama 160 juta tahun. Tapi jatuhnya meteorit mengubah jalannya evolusi dan memungkinkan perkembangan leluhur kita, mamalia. Kini, hanya yang terkuat yang bertahan hidup. Tapi, apalagi yang terjadi sekarang? Tunggu. Sepertinya aku mengerti, selama 66 juta tahun, iklim bumi menjadi makin dingin dan jumlah karbon dioksida di atmosfer berubah. Tampaknya dinosaurus tidak bisa lagi hidup di sini dan akan mati sekali lagi. Kita bisa apa? Secara teori, kita bisa membangun Taman Jurassic. Kita akan beri mereka makan dan menjaga iklim buatan. Tempat ini bisa menjadi tujuan turis paling menguntungkan di dunia. Juga akan menjadi pemasok global telur dan juga pupuk tinja dino. Namun, seekor dinosaurus memakan 1 ton rumput sehari atau lebih dari 100 kilogram daging. Kemungkinan besar, dinosaurus akan memakan semua fauna dalam taman. Lalu mungkin mulai saling memangsa sampai mereka punah lagi. Apapun caranya, dinosaurus tidak akan bisa hidup di zaman kita ini. Apa kau serius mau menyelamatkan mereka, Arnie? Pilihannya hanyalah mengirimkan dinosaurus kembali ke masa lalu, ke dunia sempurna mereka. Waktunya berpamitan, Arnie. Setidaknya di sana mereka akan hidup lebih baik. Jadi sekarang sesi menonton acara jelek TV sore lagi. Jadi ada apa ini? Sekarang Elon Musk meluncurkan roket baru ke luar angkasa. Dan luar angkasa membalas meluncurkan meteor ke Elon Musk. Arnold, santai. Kau bahkan tidak tahu apa itu meteor kan? Meteor adalah benda luar angkasa besar yang berasal dari jagat raya. Beratnya berkisar dari beberapa gram sampai ribuan ton. Dan jangan takut, hanya ada satu kasus meteor menghantam orang dalam sejarah pada 1954. Itu pun hanya mengenai kakinya saja. Tampaknya ada yang jadi relawan untuk menyelamatkan planet ini. Dan dia dipenuhi dengan antusiasme. Tampaknya episode ini akan jadi yang paling singkat dan punya akhir bahagia. Tidak, lupakan saja. Sama seperti biasa. Tampaknya planet kita akan hancur. Atau mungkin akan ada penyelamat lain. Mungkinkah dia Arnold? Sempurna, kami akan pilih pakaian untukmu. Jadi, yang ini bukan. Jelas bukan yang ini.
Tidak, bukan yang itu. Nah, ini dia. Ini yang kau butuhkan. Walau kita tidak bisa meniru apa yang dilakukan proyek DART dari SpaceX. Rencananya pada tahun 2022, pesawat luar angkasa berbobot 500 kg akan ditabrakkan ke asteroid bernama Didymos pada kecepatan 6 km per detik. Ternyata autopilot belum dipasang. Jadi kau harus menerbangkannya secara manual dan menjadi pahlawan. Oh, wow. Arnold, kau selamat? Hampir seperti semua bentuk kehidupan terendah, seperti mikroba. Tapi kini ada masalah kecil dengan air. Setelah meteor berdiameter 100 km menabrak bumi, gelombang kejutnya menghancurkan hampir semua kehidupan dalam radius 100.000 km persegi. Ada pelepasan belerang yang sangat banyak, dan abu serta debu dari semua kehancuran ini naik ke atmosfer lapisan atas dan menghalangi sinar matahari menembus. Kau pasti lapar. Untunglah kau menyimpan makanan luar angkasa di dalam roket. Tak ada makanan. Ini mengerikan karena tak ada makanan tersisa di bumi. Untunglah kau pakai baju luar angkasa karena suhu di luar minus 50 derajat Celcius dan kau tidak mau berjalan terlalu lama di luar sini. Awas! Aku lupa memberitahu bahwa kecoa juga selamat dan mereka bermutasi sedikit lebih besar. Sebaiknya kau lari menuju tanpa batas dan lebih lagi. Arnold, bagaimana kau bisa menempatkan dirimu dalam keadaan seperti itu ya? Arnold, selamat ya. Kau sekarang berada di pusat perang paling kolosal dalam skala yang lebih besar dari semua perang kemanusiaan. 10 kuadrilium semut berpartisipasi di dalamnya. Pernahkah kau melihat angka sebanyak itu? Dan angka apa yang pernah kau lihat? Lihat di sana, para semut sedang bersiap untuk bertempur. Jika semut menjadi seukuran manusia, maka manusia tidak akan punya kesempatan. Bagaimanapun, seekor semut biasa akan mampu mengangkat sebuah gedung berlantai 16 di punggungnya dan berlari dengan kecepatan 55 km per jam. Dan ini dia tamunya datang. Mungkin melarikan diri, Arnold? Oh, Arnold, koordinasi di luar angkasa tidak pernah menjadi keahlianmu. Meskipun lihat, kau membuat mereka berputar dalam lingkaran dan mengarahkan pemimpinnya ke jejak feromonnya sendiri. Jika ini terjadi pada semut, mereka akan masuk ke dalam jebakan maut tanpa henti mengikuti bau mereka sendiri. Pemimpinnya akan mengarahkan pasukannya ke dalam lingkaran sampai mereka semua mati kelelahan. Kau adalah pahlawan bagi semut-semut ini, Arnold. Mereka ingin mengenalkanmu pada ratu semut. Tapi apa ini? Siapa yang harus bertarung untuk kekuasaan? Terkadang ratu kedua muncul di sarang semut. Akibatnya, kedua ratu mengadakan pertarungan mereka sendiri, memutuskan siapa yang menguasai sarang semut itu. Setelah pertarungan, para semut menentukan ratu mana yang paling mereka sukai. Wah, demokrasi sejati. Dan kemudian, mayoritas menghancurkan minoritas. Aku menarik kembali kata-kataku tentang demokrasi. Awas! Arnold, kau benar-benar beruntung. Kau berhasil bertahan bahkan dalam keadaan kudeta. Tapi apa-apaan ini? Sekarang kau tiba-tiba ada di antara mayat semut. Dan para semut menganggapmu sudah mati. Karena itu, mereka akan menguburmu hidup-hidup. Arnold adalah anak sial yang tidak berguna. Semoga dia beristirahat dengan tenang. Maaf Arnold, aku bukan penggemar berat adegan menyeramkan seperti itu. Jadi mari kita lihat beberapa informasi menarik. Kita doakan teman baru Arnold makan enak. Sekarang, mungkin kita perlu mengenal mereka lebih dekat. Jadi, werewolf disebut lycanthropes. Itu nama yang mereka dapat dari masa Yunani kuno. Pencipta ungkapan itu adalah Herodotus, seorang sejarawan 2500 tahun lalu, yang ketika mendeskripsikan Scythia, menyebut ada orang yang bisa berubah jadi serigala secara cepat. Sedangkan vampir, kata vampir pertama kali muncul dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford pada tahun 1734. Arnold, kau masih hidup. Aku senang sekali. Tapi tunggu, apa itu di lehermu? Tidak, kau pasti bercanda. Kau adalah orang pertama yang digigit vampir dan werewolf di saat yang bersamaan, Arnold. Saat ini aku penasaran kau akan jadi seperti apa.
Sementara kau mencari tahu bagaimana hasilnya, aku akan beritahu sebuah fakta menarik. Pada tahun 1999, 907 orang Amerika membeli asuransi untuk diri mereka sendiri. Andai mereka berubah menjadi werewolf saat bulan purnama. Arnold, kau akan agak cepat dikenali jika terlihat seperti itu. Kau harus memilih wujud yang lebih tidak menonjol. Terlebih, di abad pertengahan, rambut merah dianggap sebagai vampir. Frankie sudah menambahkanmu ke dalam daftar temannya. Manis sekali. Dia juga mengumpulkan beberapa orang aneh, sama sepertimu. Semua orang tahu tentang permusuhan lama antara vampir dan werewolf. Tapi aku tidak mengira akan melihat hal seperti itu dalam satu tubuh. Jadi sekarang kau lapar. Dan kau butuh makanan untuk 2 orang. Ayo, segera cari korbanmu. Korban yang sempurna. Selamat makan, Arnie. Tunggu, Arnold, di mana kau? Mau bagaimana lagi? Kau tidak bisa menentang panggilan alam. Tapi ingat untuk bersihkan diri setelahnya. Cara jadi penghisap darah yang keren, dengan sikapmu Arnold, kau harus mulai berpikir menjadi vegetarian. Aku lupa memperingatkanmu. Makhluk ganda 2 kali lipat lebih diburu. Kau perlu mengesampingkan perbedaanmu sekarang, karena kau punya musuh yang sama. Doa tidak akan menolongmu, kawan. Dan tentu saja, bawang putih mematikan bagimu sekarang. Dasar bodoh. Kau itu bukan korban perburuan pertama. Di abad ke-16, Parlemen Perancis meloloskan undang-undang untuk membasmi semua perubah bentuk. Hasilnya, sejak tahun 1520 hingga 1630, lebih dari 30.000 orang terbunuh di Perancis karena dianggap sebagai werewolf. Kau beruntung, Arnold. Orang-orang dari Greenpeace selalu berjaga. Sepertinya Elon Musk ingin mencari tahu apa kita bisa mengembangkan kemampuan telepati pada manusia. Jangan khawatir, Arnold. Mereka akan melepaskanmu jika kamu menjawab dengan benar. Jadi, coba tebak gambar apa ini? Salah. Dan yang satu ini? Bukan. Ayo, fokuslah kawan. Eksperimen semacam ini dilakukan pada tahun 1950-an di Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan paranormal pada tentara untuk mendapatkan keunggulan dalam perang dingin. Subjek uji coba diberi LSD karena LSD secara signifikan meningkatkan aktivitas koneksi saraf. Hei Arnold, ayo coba tenangkan dirimu. Bahkan seekor tikus pun bisa belajar lebih cepat dari itu. Iya, benar. Ini bukan tikus biasa. Dia memiliki chip di otaknya. Para ilmuwan membuktikan kemungkinan mentransmisikan impuls syaraf dari jarak jauh pada tahun 2013. Tikus-tikus itu berada di kota yang berbeda, tapi mereka bertindak bersama berkat elektroda yang ditanamkan di otak mereka dan juga internet. Sepertinya Elon Musk akan mencoba semua cara yang berbeda untuk mengembangkan telepatimu secara bersamaan. Arnold, berhenti! Kamu ini belum menguasai keterampilan barumu, sobat. Membaca pikiran memiliki banyak manfaat. Sekarang, orang tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Tapi aku harus memperingatkanmu, kamu tidak akan menyukai semua yang mereka pikirkan. Kelebihan dalam suatu hubungan, kamu bisa langsung mengetahui apakah pasanganmu benar-benar mencintaimu atau tidak. Bahkan, kamu juga bisa memahami bahasa hewan. Dan kamu akan menemukan pasangan yang sempurna. Tapi, bagaimana jika semua orang bisa saling membaca pikiran? Dunia yang ideal tanpa kebohongan atau kepalsuan? Atau mungkin tidak. Hei Pak, jangan tersinggung jika menurutnya hidungmu itu penuh dengan jerawat. Astaga, ini adalah suatu bencana. Jangan, Arnie, hentikan. Jangan coba-coba berani memikirkan itu. Sepertinya kau terbang langsung ke segitiga Bermuda. Menurut rumor, pesawat dan kapal sering menghilang di sini. Arnold, kemana sayap jet dan juga pakaianmu? Sepertinya rumor itu benar dan kau akan menghilang juga. Ilmu pengetahuan sepertinya tidak mengenali hal-hal aneh yang terjadi di segitiga Bermuda. Namun, ada beberapa teori non-ilmiah. Menurut salah satunya, semua yang menghilang di sini berakhir di sebuah semesta paralel.
Lihat, semua sedikit berbeda di sini. Kau terlihat aneh bahkan bagi anjing ini. Seperti yang kau lihat, rumahmu juga banyak berubah. Aku sarankan kau berhati-hati di sana. Perkenalkan Arnold. Ini Arnold, tapi dari semesta paralel. Dia jauh lebih sukses dibandingkan dengan kau. Dan bahkan punya kumis yang bergaya. Dan sepertinya dia sama sekali tidak menyukaimu. Di dasar segitiga Bermuda terdapat kota mitos, yaitu Atlantis. Jangan tanya, karena aku tidak tahu kenapa penduduk Atlantis kuno butuh semua pesawat dan kapal ini. Tapi adat dan tradisi kuno memanglah keras. Orang sepertimu akan langsung untuk dijadikan budak. Atau jika kau tidak bisa melakukannya, kau akan jadi bahan bakar kapal uap. Hati-hati Arnold, kendaraan baru akan datang. Ada teori lain. Semua yang terjadi di segitiga Bermuda adalah karena alien. Dan mungkin mereka mengambil kendaraan itu untuk mempelajari teknologi manusia atau meletakkannya di museum. Lihat saja berapa banyak benda yang mereka pamerkan di sini. Karena alien kurang berpengalaman mengenai bentuk kehidupan terestrial, kau ditempatkan bersama dengan jamur. Jangan tersinggung Arnold, itu mungkin karena potongan rambutmu. Kau tidak akan lama merasa bosan. Orang bilang alien menculik manusia untuk berbagai tujuan. Kau harus hamil dan mengandung bayi alien mereka. Maaf Arnold, tapi alien juga tidak mengenal soal jenis kelamin. Selamat pagi Arnold, apa rencanamu hari ini? Mungkin rencana hari ini adalah berusaha untuk tidak mati. Apa kau takut Arnold? Tapi bagaimana jika semua ini hanya hayalan? Bagaimana jika aku bilang King Kong ataupun Godzilla tidak bisa bertahan hidup di bumi? Sangat sederhana. Lihat, manusia terbesar di dunia adalah Robert Percy Wadlow. Tingginya 2 meter 72 sentimeter. Dan dia hidup hanya selama 22 tahun. Dia mengidap penyakit yang bernama gigantisme. Dengan penyakit ini, otak melepaskan hormon pertumbuhan dalam jumlah yang sangat banyak. Karena itu, dalam proses evolusi manusia, tinggi dan berat badan normal pun ditentukan. Dan karena itu, setiap penyimpangan besar dianggap penyakit. Salah satu tekanan terbesar ada pada jantung, yang harus mengedarkan 15 liter darah dibanding ukuran normal sebanyak 5 liter. Dan biasanya, jantung tidak bisa menahan dinamika berat seperti itu dalam waktu lama. Tapi bagaimana dengan fakta bahwa ada makhluk raksasa lain di bumi seperti paus? Ya, semuanya bisa dijelaskan dengan mudah. Kepadatan air lebih tinggi dibanding kepadatan udara. Dan hampir sama dengan kepadatan manusia. Karena itu kita bisa mengambang di permukaan air garam. Artinya bahwa habitat itu sendiri mendukung berat makhluk hidup tersebut. Contohnya, paus yang nenek moyangnya pada 50 juta tahun lalu sangat mirip dengan anjing bertapal. Godzilla dan King Kong bisa sama sekali tidak ada di bumi karena gravitasi kita. Tapi kita anggap saja kita matikan gravitasi untuk secara ilmu pengetahuan membuat keberadaan Godzilla dan King Kong itu benar adanya. Segala hal di bumi tidak tertanam ke tanah akan melayang ke luar angkasa. Kita mulai dengan lubang cacing. Tempat mana yang akan kau tuju? Australia? Tidak masalah, masuklah. Lubang cacing adalah terowongan lintas ruang waktu yang secara teoritis bisa mengirimmu ke titik manapun di semesta hanya dalam sekejap. Tapi waktu itu relatif, Arnie. Mungkin untukmu hanya beberapa detik, tapi di bumi bisa beberapa dekade lamanya. Selamat, Arnie. Kau ada di Australia tahun 2050. Sepertinya agak tidak nyaman ya. Dan bagaimana jika kau ingin pergi ke tempat lain di saat yang sama? Teleportasi kuantum bisa menyelesaikan masalah ini. Tubuhmu terdiri dari 100 triliun sel. Dan yang masing-masing terdiri dari 100 triliun atom. Dan setiap atom mengandung partikel-partikel kecil, kuanta, yang bisa membantumu berteleportasi dalam jarak yang jauh. Senang rasanya menemukan orang yang bisa membantumu membuat teleporter kuantum. Lihat siapa yang datang, Rick dan Morty. Arnie, ayo ambil gambarnya. Dengan bantuan mereka, kau bisa membuat alat untuk berpindah tempat dalam sekejap dimanapun di alam semesta. Dan bahkan kau bisa ke alam semesta lainnya. Sekarang jika teleporternya sudah siap, masuklah ke dalam kotak dan pastikan tidak ada orang lain di dalam. Ya, sampai jumpa Arnold.
Dalam teleportasi kuantum, tubuh asli akan mati dan duplikat dibuat di titik tujuan. Tidak ada kesalahan besar di kasusmu ini. Wow, sudah kubilang, selama teleportasi kau harus sendirian di dalam kotak. Jangan sentuh apapun di laboratorium. Apa yang kau lakukan? DNA-mu yang dihibridisasi dengan kalajengking dikirimkan melalui sistem satelit dan mengubah semua penghuni planet ini menjadi hibrida manusia kalajengking. Kau sudah menghancurkan dimensi C137. Kau ini sangat bodoh, Arnie. Rick dan Morty akan kembali ke alam semesta aslinya, dimanapun yang tidak ada mutan. Tapi kau bisa melakukannya beberapa kali. Kurasa kita tidak perlu lihat apa yang terjadi pada Arnie di semesta ini. Lebih baik kita kembali ke Australia. Untungnya aku menyimpan data kuantum Arnold. Dan ini bisa digunakan untuk mengembalikan tubuhnya yang tidak berguna. Arnie, kau harus kembali ke arah rumahmu di tahun 2018 melalui lubang cacing. Dan jangan lupakan cetak biru tubuhmu. Sepertinya sekarang kita tahu bagaimana manusia akan membuat teleportasi pada tahun 2050.